Aplikasi Agroflow bisa untuk monitoring geoponik. Geoponik itu pertanian yang menggunakan tanah. Nah, ada juga yang bisa untuk hidroponik. Jadi ada satu aplikasi bisa untuk dua bidang. Nah, dua bidang ini masing-masing mempunyai parameter yang berbeda-beda ya kan. Ada yang memang untuk tanah, ada yang memang untuk hidroponik atau untuk air, bisa juga seperti itu. Jadi satu aplikasi untuk dua bidang, hidroponik dan geoponik. Nah, coba kita login. Ini kebetulan saya tes lokal dulu aja sebelum dilempar ke online. Kita login. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awal seperti ini, di sini ada paling atas ada demo atau pilih device. Nah, jika kita ini kan geoponik ya kan. Geoponik kan biasanya kan lahannya luas. Lahannya luas itu bisa jadi lebih dari satu device seperti itu. Nah, di sini kita bisa pilih nih device yang mana nih. Misalkan kita punya beberapa device, kita pilih device-nya. Kalau misalkan kita punya satu device, misalkan contohnya demo ini, ya kita klik demo seperti ini. Maka dashboard ini, parameter ini akan menampilkan suhu udara, lembab udara, pH tanah, air, dan satuan sentimeter, bisa juga yang lain. Kalau misalkan request parameter yang lain juga bisa. Banyak parameter yang belum ditampilkan. Nah, di sini detail pembacaan sensor real time. Suhunya tanah berapa, ini kan kosong, ya kan, ini contoh aja. Data terakhir atau update terakhir sekarang 19.25 ya, ini 19.24.48 ya, tanggal 1 bulan 2 2026. Jadi barusan. Nah, kalau ini ada sekadar tips ya, kayak semacam kita itu diberitahu kekurangannya apa sih dalam satu hari ini. Kekurangan misalnya, oh ternyata kekeringan, nah itu nanti akan muncul tulisan di sini. Jadi apa ya, membantu kita jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi seperti itu. Terus selanjutnya kita klik lihat real time, dan di real time, di sini ada kontrol ya. Kontrol ini menampilkan beberapa device kita. Jika device kita lebih dari satu, nah, contohnya nih perangkat device kita kan namanya perangkat, namanya apa, demo ya kan. Ketika kita klik, ini menampilkan kontrol semuanya. Jadi kontrol relay itu bisa disetting auto atau manual. Auto ini apa? Auto ini mengikuti jadwal yang kita tentukan. Contoh, di jam 6 pagi pompanya nyala selama 1 jam, setelah itu mati, bisa juga seperti itu. Jadi berdasarkan waktu. Ada juga jadwal penjadwalan berdasarkan nilai sensor. Nilai sensor, misalkan suhu lebih dari 50 derajat Celcius, maka menyalakan kipas angin atau yang lain lah seperti itu. Jadi bisa kita setting auto maupun manual. Kalau manual bisa kita on off langsung, tapi kalau misalkan di auto, kita diklik-klik pun nggak bakal bisa seperti itu. Nah, ketika kita perintah seperti ini, kita harus simpan seperti ini. Nah, setelah itu kita menuju ke device. Nah, device ini apa? Device ini tempat kita menambahkan device kita. Misalkan nih, kita punya satu device, kita sudah tambahkan nih, ya kan? Tambahkan namanya demo, ya kan? Di sini coba kita kita punya satu device lagi, kita tambah unit. Di sini nama device-nya apa, ya kan? Terus alamatnya lintang bujur lain, terus API atau API ya kan. Ini bisa dipilih. Berhubung ini saya hanya membuat satu API, jadi yang tampil kosong karena API 1 itu sudah dipakai di device yang demo tadi. Nah, link penjadwalan kita bisa setting nih. Penjadwalan demo ya, demo berarti ada penjadwalan yang namanya demo seperti itu. Terus di sini ada schedule ya kan. Schedule ini terkait dengan penjadwalan tadi. Bentar. Nah, di schedule ini bisa kita tambahkan nih. Misalkan nih
otomasi apa gitu ya. Habis itu kita pilih relay mana saja yang bekerja mengikuti jadwal ini. Contohnya ini. Nah, di sini ada metode aktivasi. Metode aktivasi ini eh, berdasarkan waktu atau berdasarkan ambang batas sensor. Misalkan, kalau berdasarkan waktu berarti kita isi aja jamnya jam berapa ya kan. Misalkan terserahlah jam 7.35 ya kan. Berarti nyala durasinya berapa lama? Ini berdasarkan waktu ya kan. Kalau sudah setting waktu berarti kita simpan. Tapi kalau misalkan berdasarkan ambang batas sensor, kita bisa memilih nih targeting relay mana yang kita target untuk on off berdasarkan sensor. Contohnya nih suhu ya kan, di tengah-tengah relay 2 pakai lembab aja. Jadi kalau misalkan relay 2 ini ganti lembab, maka berdasarkan nilai lembab, jika lebih atau kurang sensor kelembabannya mendeteksi, dia akan nyala seperti itu. Mungkin relaynya itu menyalakan pompa atau yang lain lah, terserah lah. Ini misalkan 14, ini 80 ya kan. Di luar 14, di lebih dari 80 dia akan menyalakan relay ya kan. Seperti inilah ya kan, sederhana saja. Di sini ada alarm. Nah, alarm ini notifikasi kita ketika apa ya namanya? Lupa saya dari nilai ambang batas tadi ya kan, dia akan menampil di sini. Tampil di sini ambang batasnya berapa sih ya kan. Lebih dari ambang batas maka alarmnya di sini. Mungkin itu suhunya terlalu tinggi, airnya kelebihan atau gimana, terlalu lembab bagaimana, bebas lah kayak itu. Kayak gitulah, semacam kayak itu. Di sini ada laporan ya kan. Ini laporan ini ya nanti muncul grafik-grafik lah. Berhubung ini belum saya aktifkan, ya belum muncul lah gitu. Terus ini ada profile ya kan. Profile bisa edit, keamanan, notifikasi ya kan. Ini bisa saya aktifkan, berhubung ini cuma contoh aja jadi nggak saya aktifkan. Ini logout ya kan. Nah seperti ini, sederhana saja buat project kan, daripada gabut ya kan. Sekian, terima kasih.